Jadi sudah kita diskusikan ya, mengenai pengantar sistem kontrol dikendalikan dengan menggunakan panel kontrolnya pakai valve. Kalau itu di dalam industri-industri proses kimia ya. Kemarin kita sudah berdiskusikan. Jadi apa itu ATC ya, air to close, ATO ya, air to open, kemudian ada FO ya, file open, dan ada file close. Ya, kemarin ada yang direct, ada yang reverse. Nah, jadi di sini ya kriteria dan tujuan dari pengendalian proses. Jadi tujuannya apa? Jadi kalau kita itu mengendalikan, itu tujuannya adalah supaya yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan. Nah, di sini artinya harapan itu adalah set point-nya. Jadi kita kan mengeset suatu nilai yang nantinya output yang diperoleh itu akan sesuai dengan yang di set di awal. Jadi sesuai dengan set point-nya. Nah, itu kriteria pengendalian. Nah, dalam sebuah proses nantinya terkadang set point itu tidak selalu sama. Masalahnya misalnya ada beban, kemudian ada gangguan, akan menyebabkan set point itu akan berubah-ubah. Nah, set point yang berubah itu kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan terjadinya kegagalan proses. Sehingga disinilah pentingnya kendali atau kontrol dalam industri proses. Nah, secara umum ini bisa kita definisikan ya, kita ungkapkan, nyatakan beberapa respon sistem pengendalian. Nah, ada perubahan set point, idealnya outputnya atau variabel prosesnya tepat mengikuti nilai set point yang baru. Idealnya. Nah, tapi karena ada beberapa faktor yang tadi bisa menyebabkan variabel proses ini tidak mengikuti set point yang baru, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya ya, untuk menjadikan sistem itu menjadi ideal seperti yang kita inginkan. Nah, respon sistem pengendalian, jadi kalau ada perubahan ya, atau ada sesuatu yang menyebabkan nilainya itu berubah, maka perubahannya itu tidak seketika terjadi. Ya, kayak di sini ini kan ada gangguan ya. Gangguan itu kan tidak langsung nanti akan menyebabkan sistem itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita merubah suatu set point di sini ya, kemudian sistem itu akan menuju titik set point itu berada. Tetapi ketika sistem itu menuju ke set point yang kita inginkan, itu tidak langsung mulus ya, set point-nya, tetapi pasti akan terjadi osilasi terlebih dahulu. Baru nanti setelah stabil akan sesuai dengan set point-nya. Gitu. Kaget dulu, itu pasti ada. Jadi tidak hanya Anda yang kaget, tapi alat juga kaget. Kalau dikenai input, dia nanti akan naik. Naiknya melonjak, terus sampai dia nanti menyesuaikan dengan set point-nya. Ini tanggapan teredam, tanggapan osilasi teredam tidak stabil, osilasi kontinu. Kalau kontinu ini nggak mungkin, ini nggak akan sampai set point, nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu yang ini atau ini. Kalau ini tidak stabil,
Jadi ini makin lama makin menjauhi set point-nya, makin lama makin akhir. Biasanya yang ini atau yang itu, ya. Jadi ini adalah respon pengendalian. Jadi awalnya itu di sini dia jauh dari set point, misalnya temperaturnya turun, terus dinaikkan, naik. Nah naiknya itu bagaimana? Naiknya kurvanya kayak gini, atau naiknya kurvanya melonjak. Nah ini yang disebut dengan perubahan set point, tanggapan perubahan set point-nya. Nah kriteria luas pengendalian ya. Ini ada redaman yang seperempat amplitudo, ini kan seperti redaman ya. Jadi misalnya suhunya dinaikkan, ketika naik itu dia melonjak dulu, terus naik turun naik turun baru stabil sampai ke set pointnya, repeat set pointnya di sini. Nah itu harus repeat. Kalau tidak repeat itu yang disebut dengan offset. Nah redaman seperempat amplitudo di sini. Nah redamannya ini nanti bernilai seperempat amplitudo. Jadi A dibandingkan dengan B. Nanti B per A itu seperempat amplitudo. Amplitudo itu ini amplitudo. Ya, amplitudo. Rata-rata amplitudonya itu seperempat. Nah nanti ada redaman kritik. Itu dipakai jika overshoot di atas set point tidak diperkenankan. Kalau ini kan masih ada overshoot di atas set point. Kalau yang ini tidak ada, tidak boleh. Jadi ketika naik suhunya maksimum sampai set pointnya itu. Jadi nggak boleh melebihi set point. Ini yang dinamakan dengan redaman kritik. Nah, kemudian nilai minimum dari integral error absolut atau IAE itu. Ya, I-nya itu integral, hanya absolut, E-nya itu error. Jadi ini menunjukkan luas total errornya. Jadi yang ideal itu kan dia beribet set point, tapi dia tidak beribet. Dia melonjak dulu naik ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Berosilasi dulu. Dan luasan atau tempat yang tidak beribet dengan set point itu yang disebut dengan IAE atau minimum integral error absolut. Nah ini ya, tujuan pengendalian ya ditetapkan berdasar respon sistem pengendalian terhadap perubahan set point dan perubahan. Tujuannya untuk menjaga ya nilai variabel proses ini sama dengan set pointnya. Nah ini kan kondisi ideal, tapi kondisi ideal ini sangat sulit sekali didapatkan sebuah pengendalian. Makanya yang bisa dilakukan ini adalah menjaga supaya variabel proses itu berada di sekitar set point. Ya, dia bisa naik dan bisa turun, tapi dipertahankan pada kondisi di bawah plus minus maksimumnya. Yaitu tujuan nyatanya ya. Supaya apa? Supaya diperoleh kualitas produk akhir yang terbaik. Nah, kalau bisa mendekati yang ideal. Ideal itu yang ya, respon sistem pengendaliannya. Jadi setelah terjadi perubahan set point, maka responnya harus cepat, tepat, dan stabil. Ya, itu respon yang diharapkan. Ya, di sini ada settling time. Itu apa sih? Jadi dari awal mula ya, variabel itu berubah sampai dia itu stabil. Berubah, dia terjadi osilasi sampai dia stabil. Itu yang disebut dengan minimum
settling time. Jadi dari sini sampai sini itu sekecil mungkin. Nah, artinya cepat gitu. Jadi osilasinya tidak bisa lama-lama. Ya, kemudian tepat artinya offsetnya itu kecil, sedikit. Jadi nanti setelah ini stabil, maka ya lainnya. Kalau ini tidak berimbet, maka yang tidak berimbet itu disebut dengan set point. Kemudian stabil, artinya osilasi kayak gini itu kalau bisa tidak usah ada. Kalaupun ada ya kecil aja, dikit aja. Artinya apa? Artinya di sini minimum, minimum oscillation, minimum osilasi. Ya ini tadi ya beberapa istilah, ada set point, ada maximum error, ya, overshoot, ini adalah amplitudonya. Ya, jadi naik dulu, terus turun, naik turun, terus stabil. Ini proses ini, osilasi. Offset tadi ya, kita sampaikan settling time dari awal sampai dia stabil. Settling time. Oke ya. Yang kemarin. Ya, tadi itu adalah respon pengendalian. Jadi suatu variable proses sistem loop yang terdiri dari sensor, transmitter, controller, dan valve atau final control itu. Nanti dia akan kita kendalikan ketika terjadi perubahan-perubahan proses pengendaliannya itu seperti yang kita bahas tadi itu. Ya, di sini membahas PT ini akan membahas bagaimana cara pengontrolannya. Cara pengontrolannya itu ada 4. Pertama, dengan metode on-off. Seperti saklar, itu kan on-off. Kedua, dengan menggunakan PID, proporsional integrated diferensial. Nah, on-off. Ya on-off kayak gini. Kalau nggak hidup ya, nanti kayak saklar itu kan on-off. Kan nggak ada saklar yang continue itu. Nanti lampunya itu nyala terang, redup sekali itu terang lagi itu kan nggak mungkin gitu. Kalau rusak lampunya. Saklar itu on-off. Jadi kalau tidak hidup ya, kalau hidup ya 100%, harus bisa bekerja 100%. Kalau mati ya 0%. Nah, begitu pula ya dipakai untuk pengendali on off ini. Sama, jadi seperti ya kalau kan ini ada di tangan kan, itu kan mati. Nah, putar mati, ada putar lagi hidup, hidup atau mati. Apalagi kan otomatis itu. Ya kalau kan yang diputar, yang ada putar itu, yang seperti di kampus ya itu PID, gambaran PID. Jadi bisa Anda kecilkan alirannya, bisa Anda lebarkan sehingga airnya itu bisa mengalir dengan kencang. Tapi kalau yang di bioskop itu kan ada taruh tangan Anda di bawah, Anda itu langsung hidup, Anda jauhkan mati. Nah, yang hidup mati itu yang motor. Nanti yang reverse itu 100 yang direct juga 100. Cuma di sini nanti balikan, reverse dan direct. Kalau yang reverse itu hidup, direct mati. Kalau yang reverse mati ya direct yang hidup. Nah, contohnya kayak gini. Ini pengendali posisi 2 on off ya. Ada pompa,
Di sini ada tangki. Ya, di sini kalau tidak dialirkan, pompa tidak hidup ya, di sini nggak ada aliran. Kalau pompa hidup, ya di sini ada aliran. Sehingga sistem kendali di sini adalah sistem kendali on off. Jadi ini dikendalikan dengan dituangi fluida atau tidak dituangi on off. Ya ini rupanya kayak gini, rupa pengendali dua posisi. Nah ini ya, batas bawah, batas atas ini. Jadi ketika sampai batas atas, dia dimatikan, dia tidak tumpah. Ya, kalau ini sampai batas bawah, dia harus dialirkan. Di 1%, di turun, naik, 100, seterusnya. Ini pengendali dua posisi atau on off. Ini ya, mudah on off itu. Kemudian pengendali yang kontinu, jadi ini tidak discrete, ini bisa kecil, bisa membesar, dan seterusnya. Kecil, membesar, kemudian debitnya banyak, debitnya kecil, errornya bisa bertambah, offsetnya bisa berkurang, dan seterusnya. Oke, kita gali satu-satu. Nah, untuk pengendali PID, namanya PID, proporsional integral derivatif. Nah, pada pengendali PID, ini digunakan formulasi yang bentuk kayak gini. Jadi nanti kalau Anda ketemu bentuk formulasi ini jangan bingung, ini adalah formulasi PID ya. Ini dipakai untuk kontrol, termasuk untuk kontrol proses di industri. Di sini ada simbol-simbol ya. Ada ACE ya, itu gain proporsional. E ini error ya. DI waktu integral, TD waktu derivatif. Ada mu itu bias. Bias itu adalah nilai controller output pada saat tidak ada error. Nah, itu adalah bias di ini. Di sini P, ini I, ini G. Kalau P ini bisa berdiri sendiri tanpa I dan D. Kalau ingin integral berarti harus ada P. Nggak bisa cuma I integral kok I nggak bisa. Kalau pakai PID mau pakai derivatif ini harus pakai P, harus pakai I. Jadi kalau ini bisa sendiri, ini butuh ini. Kalau ini butuh ini dan itu. Jadi nggak bisa ini cuma berdiri sendiri, itu nggak bisa. Jadi itu pengendali PID untuk sistem kontrol proses. Nah, beberapa karakteristik ya dari P. Kalau P itu sebanding dengan error, ya. Karakteristik gain di sini error, maka di sini kesebandingan ya linear. Kalau I ya, ini karena ada integral waktu, maka dia sebanding dengan ya waktu juga, berarti lama, ya, lama errornya, karena ada integral T di sini. Kalau derivatif ya, ini sebanding dengan ini kan DEDT ya, dengan kecepatan errornya DEDT. Jadi DEDT. Nah ini ya, ini respon pengendalinya untuk proporsional karena di sini again ya, sebanding dengan besar errornya. PB ini proporsional band, di sini errornya. Jadi semakin tinggi, ya, semakin besar proporsional band, kendalinya makin besar, nanti errornya juga akan semakin besar. Ya. Ini makin ke kanan, ini makin ke kiri, jadi errornya akan semakin besar.
ini sebanding. Ini sinyalnya makin gede, 100. Ini makin kecil. Nah, proporsional gain ini 100 dibagi gainnya. Jadi dia ini gainnya kecil, BB-nya gede. Gitu ya. Kalau PI ini berbanding dengan DT itu kan lamanya, jadi berbanding dengan waktu integral di sini. Jadi kalau di sini itu adalah ini proporsional ya. Ini hanya gain dan besar errornya. Maka pada integral ini ada pengaruh waktunya. Jadi semakin ke kanan, ya nanti akan mempengaruhi kendalinya. Sistem kendalinya di sini akan mempengaruhi kendalinya. Jadi semakin lama ini, maka nanti lama errornya itu mempengaruhi di sini. Ya, harusnya di sini, ya di sini. Ya nanti makin lama itu makin ke bawah. Gitu ya. Jadi makin jauh dari MV-nya, makin lama. Kalau ini kan proporsional ya, masih bisa sejajar dengan B. Kalau yang integral ini karena waktu nanti makin menjauh dari MV-nya. Lama makin jauh. Ya di sini, ya, MV-nya jadi di sini. Ya, itu yang integral. Nah, ini yang derivatif. Ya, derivatif. Derivatif itu DE dt sebanding dengan kecepatan. Kecepatannya. Ya, ini I ya, sebanding dengan perubahan kecepatannya. Ini derivatif gainnya ini ya, A, B. Di konstanta waktunya. Jadi ini B, ya, ini I, ini D. Derivatif perubahan kecepatan. Dan errornya juga. Semakin besar perubahan errornya, dia makin cepat. Jadi ini ada perbaikan. Jadi kalau tadi ini dari B, ya, ini I, kalau D itu nanti memperbaiki, dia akan cenderung mendekati MV-nya lagi. Tetapi nanti punya kelemahan ini, responnya lebih lambat. Ya. Harusnya kan di cepat gini, ini lebih lambat. Ya, nah ini lebih lambat. Yaitu kelemahan dari derivatif atau PID. Jadi masing-masing ini saling mengoreksi ya. I ini nanti menguatkan P, dan D ini nanti akan menguatkan P dan D. Tapi masing-masing komponen ini punya kelemahannya masing-masing. Jadi ini adalah kontrol kontinu, tidak on off, tidak hidup mati langsung, tetapi bisa kalau kan itu ya bertambah ke debitnya, kemudian debitnya balik mengecil. Nah ini ya tadi pada pengendali proporsional, yaitu kan gain dikali error ya plus biasnya. Ini kelemahannya apa? Selalu terjadi offset, ada perubahan. Ini kelemahannya yang harus diperbaiki. Jadi tidak bisa sama repeat dengan set pointnya. Dia selalu apa ya namanya, geser gitu. Tidak bisa klop tumpang tindih yang dengan set pointnya. Nah, nanti ketika AC ya gain penguatannya, perbesaran penguatannya makin besar, maka respon makin cepat. Offset makin kecil, tapi tidak stabil. Nah, itu kan dilematik. Ya, jadi dengan
besar gain, ya nanti kita bisa memperkecil offset, tapi tidak stabil. Jadi oscilasinya itu ya besar dan lama. Nah itu beberapa kelemahan dan kelebihan dari T atau proporsional. Nah ini ya, ini contoh pengendali proporsional. Jadi set point-nya di sini 60%. Air masuk 25, air keluar 25, contoh. Misalnya dalam praktek secara sederhananya itu. Gitu. Nah, dengan memperbesar penguatan tadi, nanti bisa memperkecil offset lebih cepat, tapi nggak stabil. Tuh. Kalau penguatannya kecil, nah offsetnya itu selalu ada. Nah, di sini offset harusnya 60, dia 70%. Nah, ini offset namanya. Nah, ini ya. Ini respon pengendalian P. Ini. Harusnya kalau ini dikasih 40 liter per menit, ini outputnya 40 liter per menit, ya, ya dia tetap berada di set point 60%. Tapi ini 70, berarti ada offset. Nah, nanti kalau dikuatkan, berarti ini ditambah ya, ini juga ditambah, ini ditambah masuknya, ini tambah keluarnya, dan nanti akan cenderung mendekati 60%. Nah ini ya, perubahan set point-nya untuk yang proporsional. Ya, jadi di sini tidak stabil ini. Harusnya di set point-nya itu di sini, dia naik turunnya di sini. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, akhirnya sampai di sini. Ada offset. Kalau gainnya kecil, lah offsetnya makin gede. Makin gede. Jadi ini gain makin kecil. Nah, ini offsetnya makin gede. Nah, nanti ini bisa dikecilin ini offsetnya dengan menaikkan gain. Ya, ini gainnya, ini gain, gain, gain. Ini gainnya kecil, tidak nyentuh set point, gainnya cukup, ya di sini akan nyentuh. Nah, termasuk proporsional gainnya. Nah, proporsional gain itu kan hubungannya dengan gain ya 100 bagi gain ya, PB sama dengan 100 bagi gain. Sehingga dengan gain yang besar, maka otomatis ya PB-nya cukup. PB-nya cukup untuk menghindari offset yang terjadi. Karena ini hubungannya ya PB ini sama dengan HC per 100 tadi. Nah, kalau ini pengaruh perubahan bebannya ya. Set point di sini ya. Ini garis kendalinya. Ya, ini ketika diberi sinyal ini grafik prosesnya. Misalnya pada valve ya untuk pengosongannya. Harusnya dia beri di sini di titik set pointnya. Ini kondisi yang seimbang. Tetapi ketika beban berubah, nah nanti kondisi-kondisi juga akan berubah. Nanti akan terbentuk set point baru. Ini, ya. Harusnya di sini dia geser di sini, set point offset, offset, berubah di sini. Nah, kemudian biasnya juga berubah juga.
Nah, nanti ketika gennya itu diubah, gen itu dari ini ya, maka nanti ini bisa memperkecil offsetnya. Gitu. Ini offsetnya bisa ditambah kecil dengan merubah ini, gain, gain. Nah, kita rubah ini, kita geser. Gain kita besarkan. Gitu. Nah, nantinya dia akan mengecil offsetnya. Nah, sama. Kalau gainnya diperkecil di sini, nah nanti offsetnya makin besar. Nah ini hubungan, ada hubungan antara set point dan sinyal kendalinya. Nah ini tadi juga ya, bukan juga. Ini set point lama, set point baru. Ya, nah, itu ya. Bisa. Oke, kita langsung ke pengendali kontinu, ya, proporsional integral. Ya. Nah, yang PI gimana? Kalau tadi itu yang P saja, ya, atau proporsional. Nah, kemudian proporsional ini kita tambahkan integral. Jadi kita tambahkan pengendali integral. Nah, fungsi integral ini adalah menghilangkan offset. Tetapi integral ini nanti dia punya eh, kelemahan juga. Ini nanti akan memperlambat respon dan kestabilannya juga akan menurun. Sehingga nanti kalau integralnya itu makin kecil, respon akan semakin cepat. Gitu. Tapi tidak stabil. Karena fungsi dari integral adalah menstabilkan dari proporsionalnya. Ya, Nah, karena integral ini berhubungan dengan atau persebandingan dengan lama errornya. Jadi untuk waktu integral yang besar yang ini, nanti error akan semakin besar juga. Nah, dengan errornya makin besar. Ya, nanti kalau dihitung ya, dihitung nanti akan ketemu bentuk seperti ini. Sistemnya itu dia akan punya error yang besar. Yang kedua, cukup ya relatif lah tengah-tengah, cukup. Kalau kecil, kalau terlalu kecil, ini errornya kecil ya, ya. Tetapi ya kembali ke sini lagi, tidak stabil. Ya. Ini kan nggak stabil. Ini naik turun, naik turun, naik turun. Kalau besar kan stabil kan, naik terus turun. Tetapi di sini errornya besar. Kalau ini errornya kecil yang tiga ini, tapi dia nggak stabil, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Gitu sistemnya. Nah, dan nanti bisa membuat rangkaiannya kayak gimana, ya kan? Pinter-pinter bikin rangkaian kan. Dia rangkaian pengendali PID. Nah, ini pengaruh gain dan waktu. Jadi makin gede waktu, gainnya seperti apa. Nah, di sini gain ya, ini waktunya setengah satu dua. Jadi makin ke atas makin besar gainnya. Kekatan ini adalah waktu. Kita lihat di sini untuk gain yang kecil, ya, ini
ya cenderung errornya lebih besar gitu, tapi dia stabil. Untuk gen yang besar, nah ini dia fluktuatif, ya, cenderung nggak stabil. Ya itu. Ini untuk setengah waktu, ini untuk waktu. Ini untuk 2 kali waktu. Ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara waktu di sini dengan gennya. Untuk gen yang gede, waktu yang lama, nah kayak gini. Untuk waktu yang kecil, gen yang kecil kayak gini. Untuk yang tengah-tengah ya kayak gini. Jadi ini gen waktunya kayak gini. Ini gen, ini waktu. Kayak gini. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pengendali PID? Jadi PID itu ada P-nya, ada I-nya, ada D-nya. Jadi tadi yang PI itu punya kelemahan, itu disempurnakan oleh D, oleh D, oleh derivatifnya. Tadi kan yang integral itu responnya makin melambat ya, karena sebanding dengan error tadi. Nah ini dipercepat oleh derivatif. Kemudian tadi ya ini amplitudenya besar. Nah, amplitude besar itu nanti dikecilkan oleh derivatif ini. Jadi dengan kata lain, ketika nanti derivatifnya itu punya waktu yang besar, maka respon makin cepat. Tapi ini punya kelemahan. Namanya apa? Dia peka terhadap noise. Itu adalah kelemahan dari PID. Gitu. Jadi punya kelebihan juga punya kekurangan di sini. Nah, noise. Nah ini ya pengaruh derivatif tadi. Di sini sudah saya jelaskan di sini ya. Tadi mempercepat respon, memperkecil amplitude. Jadi semakin gede waktunya, dia makin kecil amplitude, amplitude errornya. Responnya makin cepat. Ya. Ini makin kecil, ini ya, setengah, 1, 2. Ini waktunya. Makin gede waktunya, makin ke kanan, nanti error amplitude-nya makin kecil. Sehingga responnya makin cepat. Itu respon dari PID. Nah, ini modusnya. Nah ini beberapa syarat ya, karena dalam PID ini mengikuti kaidah seperti osilasi, dan osilasi ini tadi adalah bentuk gelombang, maka syarat-syarat nanti juga harus mengikuti kaidah bentuk gelombangnya tadi. Juga ada fase, ya. Berarti umpan baliknya atau feedback ini harus punya beda fase yang kebalikan dengan sinyal masukannya. Kemudian gen totalnya dia sama dengan 1. Itu untuk yang syarat osilasi. Nah, kalau teredam, nah ini syaratnya ya, tengah ini. Jadi B sama dengan minus 360 derajat dengan D lebih kecil dari 1. Ini syarat terjadinya osilasi yang teredam. Ya. Kalau nggak stabil, nah ini 0, G-nya lebih besar 1. Ini syarat osilasi dalam sistem pengendalian. Fase-fasenya.
Ini ada ya, GC itu gen pengendali, dari ya V, kemudian VPS. Ini beda fase dari gen totalnya. Dan ketika ditambahkan harus 180. Nah, ini gen pengendali, ini gen total. Jadi kali ya ini penguatan oleh sistem proses, transmitter, kontrol valve. Jadi semua ikut bekerja di sini. Yang GPS ini. Ya, ini periodenya ya, periode dalam osilasi tertutup ini eta. Eta itu ini decay ratio. Decay itu peluruan, peluruan. Jadi dalam osilasi teredam itu kan dia decay, decay itu decay. Nah ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun sampai stabil. Ini adalah proses decay. Ya, jadi dari besar terus dia itu berpasif terus berjalan bulat terus sampai dia mengecil. Ya. Ini decay yang kita sebut dengan eta, 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 eta kuadrat. Ya tadi ya ini adalah fasenya ini beda-beda fase ya, antara variabel proses, error, manipulated variable dan variabel proses yang baru. Ini ikuti beberapa aturan ya. Jadi VC plus VPS sama dengan 180 derajat, GC plus GPS sama dengan 1. Secara geometri ini bisa kita tampilkan dalam bentuk gelombang seperti ini. Ini fase-fasenya. Ya. Ini tuh yang teredam. Ya. Karena memang teredam dalam sistem kontrol itu. Kalau nggak teredam ya nanti tidak akan sama dengan set point-nya. Jadi harus teredam. Harus itu. Nggak boleh enggak. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ini kurva. Ya. Ini studi kasus ya. Ini nanti saya share aja. Nanti bisa didapat. Ya, ini studi kasus. Di tempat gambar-gambarnya nanti bisa di. Nah, kita masuk ke beberapa pengertian di sini dan juga penyempurnaan dari sistem kontrol proses. Jadi untuk pengertian ini ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Ada istilah namanya proporsional kick. Ya. Jadi tendangan proporsional. Nah, apa itu? Ini adalah sentakan controller output pada pengendali proporsional akibat perubahan set point mendadak. Ya, jadi ketika ini dipakai untuk mengendalikan, dari controller dikasih tugas untuk mengendalikan dengan mode P dengan set point yang ditentukan, tapi itu mendadak. Kan kaget ini ya, nah, kaget. Kontrolernya kaget, dikasih tugas mendadak. Kayak ada dikasih PR mendadak, atau lupa nggak ngerjakan PR itu. Atau yang parah lagi lupa kalau hari ini adalah hari di mana Anda harus UTS, gitu. Baru bangun tidur, buka HP, teman Anda kabari, ini hari ini UTS. Anda kaget dengan, nah ini controller juga punya kayak gitu, kaget
ketika dia dikasih tugas mendadak. Ya, ini pada pengendali proporsional. Nah, ini nanti bisa dibenahi, bisa dikoreksi dengan menggunakan ini alpha R min Z ini. Ini kita modifikasi. Kemudian ada derivatif kick. Ini juga sama. Ini adalah controller yang kaget karena dikasih set point secara mendadak untuk mode derivatif, sehingga disebut dengan derivatif kick, sehingga perlu diberikan ya, sebuah koreksi untuk U menjadi homozygote. Ya, ini koreksi untuk derivatif. Kemudian ada Bumpels transfer. Jadi pada kondisi yang biasa, yang manual, nanti controller itu akan punya bias. Biasnya itu U0 ini, tadi yang di belakang mesti ID tadi. Tapi pada saat mode pindah ke auto, nanti controller ya, dalam hal ini adalah sinyal kendalinya bisa punya nilai yang lebih kecil atau lebih besar daripada biasnya. Jadi ini adalah perubahan pada saat berubah dari manual ke auto. Nah, nanti akan ada perubahan di sini. Dari 0, dari manual ke auto. Ya. Nanti akan terjadi perubahan. Jadi ini perubahan-perubahan yang mendadak. Gitu. Jadi ada shock, artinya shock. Kaget. Nah, ini adalah cara untuk mengatasinya. Cara mengatasinya bagaimana? Disetel MV-nya. MV yang dibutuhkan, disetel. Biar tidak terjadi perubahan output. Nah, gitu ya. Ini cara mengatasi Bumpels transfer. Ya, jadi operasinya nanti disesuaikan. Operasinya nanti. Ini secara matematis. Ya. Ini sistem cara kerja itu. Cara kerja itu dinyatakan secara matematis. Ya, hubungan antar variabelnya itu dinyatakan secara matematis. Ya, nanti secara praktek ya dimanipulasi MV-nya atau di style lagi MV-nya. Nanti akan bisa dipakai untuk mengatasi masalah Bumpels transfer. Kemudian ada reset windup. Nah ini misalnya ya, hasil integrasinya itu melebihi nilai maksimum controller outputnya. Ini yang disebut reset windup itu. Nah maksimumnya itu kan 100. Kalau melebihi 100 ya nggak mungkin. Ya harus di setel 100 lagi. Nah, 5 itu nggak ada. Maksimal 100. Ya. Itu nanti perlu dilakukan penyetelan kembali. Supaya sistem bisa kembali ke 100. Kemudian ada anti reset windup. Nah, ini kalau misalnya
lebih besar dari 100, nah itu kelebihan. Tapi bisa kita anti riset. Jadi ini adalah cara ya, cara ketika terjadi riset beat up, apa yang perlu dilakukan, anti riset beat up. Nah itu beberapa istilah ya yang nanti digunakan di dalam kendali proses industri, makanya ini ya, PID. Jadi ada on off, ada PID. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita lanjut ke sistem interlock. Jadi sistem interlock itu dipakai untuk pengaman, pengaman di dalam industri proses. Itu namanya sistem interlock. Ya, jadi dalam pengendalian tadi itu tujuan kita supaya MV-nya atau keluarannya itu sesuai dengan kondisi set pointnya. Jadi yang kita hasilkan itu sama dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya yang dihasilkan itu tidak sama dengan yang kita inginkan, berarti terjadi kegagalan produksi atau terjadi kegagalan proses di industri. Nah, yang perlu kita lakukan apa ini? Kita amankan. Nah, instrumen pengamanannya pakai apa? Pakai sistem interlock ini. Jadi sistem interlock ini nanti menggunakan gerbang-gerbang logika. Jadi kalau Anda dulu belajar ini ya, apa, sistem digital, nanti di instrumentasi industri ini salah satu aplikasinya adalah untuk interlock ini, untuk kendali keamanan. Misalnya, di blok di PSL nomor 10 itu terjadi kegagalan proses. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah mematikan sumber air panas. Nah, gimana cara mematikannya? Dia mematikan secara otomatis. Jadi sama seperti saklar. Nah, tadi kan ada on off, ada PNID. Nah, itu kan dilakukan dengan otomatis, termasuk pengamanannya. Kita mengontrol, kita mengamankan, bekerja secara otomatis. Nanti ini digunakan gerbang logika, N, R, 0. Kalau 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 1, ini kan kalau ini gagal, ini bekerja, maka apa yang terjadi? Nah itu namanya sistem internal. Ya, ini berfungsi sebagai pengaman, pengaman dalam plan. Nah, prinsip plan, kalau terjadi kesalahan atau kegagalan operasi, maka sistem akan berhenti untuk menjaga manusia, pabriknya itu sendiri, dan sistem prosesnya, proses produksi di dalamnya. Itu tujuannya itu. Nah, sistem interlock ini nanti tidak bisa ya untuk meniadakan berbagai macam potensi gagalan itu, tetapi memperkecil resikonya. Jadi instrumen-instrumen di dalamnya itu kita set dengan menggunakan kondisi-kondisi yang sesuai dengan gerbang logika. Nah, itu sistem interlock kayak gitu. Nah, jadi nanti ya
sistem yang gagal harus berada pada tingkat energi terendah, harus itu, dan berada pada kondisi yang jauh dari batas operasi kritisnya. Jadi batas operasi kritis itu sudah ini ya, kalau bahasa Jawanya itu sudah mentang-mentang, jadi seperti itu. Kalau apa ya, ya kalau misalnya ini Kak Jorok ini, bisul bisul mau pecah, nah itu kan sudah kritis itu, sudah kritis. Itu kena gesekan dikit dan pecah, nah bisul kayak gitu, nah, itu sudah kritis. Nah kalau bisa, nah, sistem ini jangan sampai seperti itu. Jadi misalnya bisul ya ini baru mau merah, nah, itu sudah diatasi, nggak sampai mau pecah gitu. Nah, seperti itu. Ini sistem harus berada pada energi terendah. Dan interlock ini, ya, ini harus terpisah. Tidak boleh sistemnya jadi satu dengan instrumen yang ada di plan. Kenapa itu? Ya karena kalau jadi satu, nanti sistem instrumen di plan-nya rusak, interlock juga rusak. Harapannya nanti kalau dipisah itu, ya, instrumen di industri yang pokok itu rusak, interlock masih bisa bekerja. Jadi interlock tidak rusak. Gitu. Ya, kemudian ini beberapa ketentuan ya, yang di bawah itu, semua sinyal kendali ini harus mengemudikan elemen kendali pada akhir arah yang aman. Kemudian harus punya satu daya yang sama, karena ini pengendalinya sama, daya sinkron. Ya, karena interlock ini fungsinya sebagai pengaman, maka interlock sendiri ini juga harus dirancang supaya dia sendiri itu aman. Nah, kalau di interlock sendiri nggak aman, bagaimana nanti bisa jadi pengaman sistem yang lain? Ya, dan interlock itu ya, jika nanti berhubungan dengan suatu peralatan, maka harus saling tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena ini untuk pengamanan, ya, pengaman sistem. Kalau mempengaruhi, karena misalnya ya, oh, vessel gitu, ya, dengan reaktor, lalu mempengaruhi ya, vesselnya berpengaruh atau vesselnya bermasalah. Nah, masalah itu nanti bisa mempengaruhi reaktor sampingnya. Kalau itu saling berhubungan. Sehingga ini dibuat tidak saling berhubungan. Nah, kegagalan proses itu apa? Kegagalan proses ini nanti tergantung dari penyebabnya. Jadi ini beda-beda ya. Misalnya variabelnya melampaui batas. Contoh misalnya ada boiler, ketika temperaturnya itu sudah terlampau tinggi, nah, itu sudah melampaui batas itu. Nanti tekanan juga akan meningkat terlampau tinggi juga. Nah, itu yang disebut dengan kegagalan proses. Itu kalau dibiarkan nanti bisa meledak. Sehingga itu harus dilakukan tindakan untuk mengamankan plant. Contohnya apa misalnya? Kita hentikan pasokan suplai panasnya. Nah, ini kan namanya air lumpur dihentikan. Atau kita turunkan temperaturnya. Tetap aliran masuk, tapi diturunkan temperaturnya. Nah, ini energi masuk diperkecil. Atau bisa juga peralatan mekaniknya
matikan. Nah, ini juga bisa. Ini beberapa contoh tindakan untuk mengamankan klien kita. Nah, ini beberapa metode. Langkah-langkah jika penyebab kegagalan itu sudah kita ketahui. Ya, kita bisa melindungi peralatan mekanik. Ini caranya gimana? Kita shutdown. Nah, peralatan mekaniknya kita lindungi. Kemudian kalau sudah di shutdown, ya jangan di restart. Nah, di restart ya nyala lagi. Di restart itu kalau sudah diperbaiki. Nah, kalau belum diperbaiki ya tidak boleh di restart. Tuh. Kemudian pengendalinya di startup set point-nya. Untuk apa? Untuk mencegah ini kendali katupnya ya, atau kontrol katupnya itu di luar batas aman. Jadi di reset. Kalau data lain-lain itu kan di reset. Sama kayak tapi ada di reset. Ini juga gitu ya. Nah, ini beberapa proses. Ini ada mencegah personil dari kemungkinan merasa lebih penting dari sistem internal. Jadi personil ya penting gitu ya. Pertama itu adalah keselamatan jiwanya dulu. Jadi ini kita selamatkan. Jadi ketika startup maupun shutdown, nanti sebelumnya itu harus dievakuasi dulu untuk keamanan jiwanya. Kemudian untuk kegagalan utilitas ini berkaitan dengan kondisi karakteristik peralatannya. Ini nanti bisa diatasi dengan menyediakan energi lokal, sumber energi lokal, kayak tabung, gas. Ya, kalau tekanannya kurang, ditambahkan. Pimpanya rusak, nanti diganti pipa. Kalau kepanasan, ya, misalkan aliran flow-nya itu temperaturnya melonjak, maka kita siapkan air pendingin. Maupun kalau sistemnya mati mendadak, disiapkan GPS. Nah, kegagalan komponen interlock. Nah ini mau fungsinya itu mau dipakai untuk pengaman, tapi pengamannya sendiri gagal. Ya, kalau pengamannya gagal ya nanti kita masuk ke prosedur SIL-nya. Nah, tetapi sebelum masuk ke SIL, ya diusahakan supaya komponen tertentu jangan sampai gagal. Karena gimana? Caranya diantisipasi pada saat perancangan. Sudah diskenariokan. Kira-kira kalau komponen tertentu gagal seperti apa? Ini tergantung desainnya lagi. Nah ini ya, ini desain dari sistem interlock jadi menggunakan uh, logika. Jadi saya kira Anda sudah paham ya, sudah lulus semua, nilainya A semua kan. Jadi menggunakan persamaan logika ini. Mungkin pada saat ada belajar kemarin masih belum kebayang ya ini aplikasinya kemana sih saya belajar NOR dan sebagainya ini di industri dipakai kalau jadi engineer di industri. Ini ya, masih ingat ya, ada fungsi main, fungsi NOR, simbol-simbolnya, ini simbolnya, simbol-simbol bloknya kayak gini ya.
XOR, XNOR, kira sudah tahu semua. Tabel kebenarannya, N outputnya 0 jika dananya jika semua masukannya itu 0, dan seterusnya. Ini tabel-tabel kebenaran di sini. Ya, ini komoditasnya, aljabar bool. Nah, juga wah ini sekali. Ini persamaannya, nah, kita nggak usah ini. Dan ini basic-basicnya. Oke. Jadi ini otomasi prosesnya. Jadi bagaimana nanti gerbang-gerbang logika itu kita gunakan untuk interlock. Apa? Harus ya, proses shutdown sistem pada high pressure separator. Ini ya, high pressure separator. Jadi komponen propagation manifold ya. Ini gambar di NID-nya ya, high pressure separator ini. Ya, jadi pada kondisi normal nanti tekanan akan normal, levelnya juga akan normal. Ini kalau normal. Kalau nggak normal bagaimana? Nah ini, misalnya tekanan terlalu tinggi, ini nggak normal, ini darurat. Harus diberikan treatment, harus diaktifkan sistem pengamannya. Atau kondisi levelnya terlalu tinggi, nah ini sudah kondisi darurat juga. Ini sudah nggak normal ini perlu dilakukan treatment. Nah, mekanisme pengumpatannya ini nanti dilakukan dengan menghentikan katup di sini supaya katupnya dihentikan supaya aliran ke sini ke tabungnya ini terhenti. Supaya apa? Supaya levelnya turun, tidak lebih, tidak over level, tidak over pressure. Ini ditutup. Lalu bagaimana itu nanti Anda membuat program diagram logikanya? Nah, bagaimana diagram logikanya? Logikanya ya sama, buka itu aktif ya, satu, tutup itu tidak aktif atau de-energized, itu 0, close, tutup. Nanti kapan buat, kapan tutup, nanti dibuat gerbang logikanya. Jadi ini adalah komponen-komponennya tadi ya. Ini status logikanya ya, 0 dan 1. 0 itu open, salah, 1 itu open, 0 itu close ya. Nanti dibuat logikanya, jika ada satu yang gagal, satu harus open, satu harus close. Nah, nanti bagaimana cara membuat diagram logikanya? Yaitu Anda buat menggunakan tabel kebenaran yang ada di sistem digital itu. Nah, kayak gini ya. Nanti Anda buat diagram logikanya, Anda desain. Kalau nanti Anda seperti ini. Ini peta Carnot, saya kira juga ada jauh akhir ini. Tidak usah ya. Maksud kita kuliah fisik lagi. Ya, peta Carnot, jadi kuliah fisik. Nah, ya. Ya gitu ya. Jadi dia menggunakan tabel kebenaran dari aljabar dulu. Kemudian langkah kedua, ya, interlock itu bisa menggunakan memori dan timer. Ini juga di teknik digital kemarin sudah ya, memori ya, register. Nah, ini ya, simbol
kayak gini ya memori. Jadi kalau ada simbol kayak gini, ya, artinya apa? Ini saya kira sudah ya. Cepat ini. Memori R sama dengan 1, R sama dengan 0, laporan 1, R sama dengan 0, keluaran 1 sampai R1. Ya, di atas, di bawah. Ya. Kita juga bisa menggunakan delay. Delay itu ada on delay, ada off delay. Jadi delay itu tertunda. Delay. Ada naik pesawat delay ya, itu tertunda. Jadi nggak lebar, tapi nunggu. Nah, ini juga sama. Jadi nunggu dulu. Jadi nggak langsung terjadi, tapi ditunggu dulu. Ada jedanya. Gitu. Nah ini delay. Ini juga metode untuk interlock delay. Nah ini yang off delay ya. Jadi ini on delay, ini off delay. Off itu kebalikan yang on. Sudah ada penjelasannya. Ini outputnya 0 ke 1 ya naik, keluaran langsung berubah ke 1 ya. Jadi 0 ke 1 naik, ini langsung berubah naik juga naik ke atas. Jika input berubah dari 1 ke 0, keluaran kan nilai 0. Jadi ini 1 ke 0. 1 ke 0. Keluaran berubah ke nilai 0 setelah tertunda beberapa saat. Ya. Ini langsung ke 0. Kalau ini enggak langsung ke 0. Dia yang lurus dulu, lurus seberapa saat baru dia turun lagi gitu. Kalau di reset bernilai 1 maka ya nanti kayaknya 0. Kondisi apapun dia di atas, dia di bawah, dia langsung 0. Nah ini off delay. Kebalikan dengan yang on delay. Kalau on delay, jika inputnya dari 0 ke 1 naik, keluarnya berubah nilai 1 telah tertunda. Jadi harusnya itu dia berubah di sini. Kalau dia tertunda dulu, nah baru berubahnya di sini. Berubah ke angka 1 ya. Nah ini yang on delay. Ini simbolnya ya, simbol. Ini simbol. Balik kata 0T. Ini T0. Jadi benar ya. Nah ini contoh kasusnya untuk delay timer. Bisa ada buat diagram lain-lain. Kemudian diagram tangga atau ladder program. Jadi pada sistem industri ya, pengendali ini nanti dibuat dengan menggunakan PLC, Programmable Logic Controller PLC. Jadi bukan dengan menggunakan Arduino, masuk ngobrol soal migas itu pakai Arduino Uno, terlalu input nggak bisa tampuan untuk motor. Pakainya PLC. Anda sudah belajar PLC? Ya, dulu. Halo? Belum, Mbak. Oh, belum. Oke. Nanti di sistem otomasi, ya nanti Anda akan belajar PLC. Jadi PLC ini adalah controller. Jadi ada microcontroller, ada PLC. Kalau microcontroller ini untuk kendali-kendali yang kecil-kecil itu pakai microcontroller. Kalau untuk yang besar dan kuat itu pakainya PLC, Programmable Logic Controller. Kalau microcontroller misalnya contohnya Arduino Uno, Anda tidak pernah pakai, itu menggunakan bahasa C. Yang pernah dengar Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, ya Arduino, keluarga Arduino itu contoh microcontroller. Nah, atau AT, gitu, microcontroller juga. Atau yang lain,
Z80, nah itu zaman dulu. Ya, itu microcontroller. Kalau yang Arduino itu pakai bahasa C. Kalau PLC, ya di lab itu ada PLC. Semoga nanti pada saat Anda ngambil mata kuliah PLC itu sudah tidak ini lagi corona lagi, sehingga Anda bisa langsung lihat, pegang, dan mengotak-atik PLC itu seperti apa, praktikumnya. Ya, itu dibuat dengan diagram tangga atau diagram ladder diagram. Jadi ladder diagram itu ada ekuivalensi dengan simbol-simbol digital. Misalnya ada N, OR, dan sebagainya, bisa itu. Nah, itu nanti ada ekuivalensinya dengan diagram ladder. Jadi ada nanti fungsi gerbang logikanya. Ini saya kasih perangkat belajar. Nanti Anda akan pelajari itu lebih dalam di mata kuliah PLC atau di otomasi. Jadi ini ada ekuivalensinya dengan PLC ya, yang gerbang logika. Jadi kalau ada kemarin ya pada saat praktikum FISDIK, sistem digital itu kan ada makanya controller ya, microcontroller itu. Nah nanti pas ada praktikum PLC, nanti juga seperti itu. Itu nanti ada bikin program itu nanti dipakai untuk mengendalikan sesuatu. Nah di dalam program itu nanti ada logik-logiknya. Nah ini saklar ini. Ya. Ini ada proses yang diskrit, saklar, ya, on off, normally open dan normally close. Normally open ya secara normal dia terbuka, berarti secara normal ada aliran daya yang masuk. Namanya normally open. Kalau ditutup saklarnya, ya, dia jadi mati. Kalau normally close, ini seperti saklar di rumah Anda itu. Jadi pada kondisi normal, dia mana aja, dia akan mati, akan close. Jadi tidak akan ada daya yang mengalir. Ketika nanti dibuka, dia akan hidup. Baliknya ya. Ya, jadi normally open dan normally close itu ya. Normally open itu secara normal dia itu terbuka. Jadi kalau ya nggak ada apa-apa ini arusnya akan mengalir. Kalau normally close itu secara normal dia tertutup. Jadi kalau dalam kondisi yang nggak ada apa-apa dia nggak ada aliran. Tapi kalau kondisi yang emergency ya ada suatu tindakan di sini ada tutup, nah nanti dia akan mengalir. Ya nanti ada switch, ini yang lamp, ya, switch lamp, flow switch ya, ya arang lamp. Jadi di sini ada flow, ini ditutup, ya ini normally open ya. Jadi secara normal dia itu terbuka. Nanti ini nggak nyala, nanti nggak ada aliran di sini. Tapi kalau ini ditutup, gitu, nah nanti dia akan ada aliran. Nah ini kaitannya dengan ATO, dengan ATC, F2 close, F2 open, nah gitu. Ini buka tutup, ya nanti kan dia akan mengalir. Jadi nanti misalnya terjadi kegagalan, ya, terjadi kegagalan misalnya levelnya terlalu tinggi, ya, sehingga nanti switch-nya itu akan menutup, gitu kan. Nah nanti dia akan terbuka kan, nah, sehingga fluidanya akan mengalir keluar. Kalau yang ini
Yang close itu contohnya tadi tekanan, tekanannya terjadi ya over pressure, sehingga ini harus dibuka, dibuka, jangan akan nyala. Nyala itu indikator bahwa ya, alirannya tidak masuk ke dalam vesselnya, sehingga tidak akan bertambah tekanannya, tapi dia akan turun kembali ke set point-nya. Ini lampu-lampu dipakai untuk indikator biasanya. Ya, lam-lam. Ini alarm lam, ya, ini tanda bahaya misalnya. Ya, ini beberapa simbol ya, switch ya, switch ini saklar. Jadi ini adalah simbol-simbol yang nantinya ada di dalam ladder diagram. Kalau nanti Anda belajar PLC. Nah, ini contohnya ya. Ini penjelasannya tidak ada ini. Jadi gambar-gambar controller yang saya tunjukkan kemarin itu isinya adalah PLC. Jadi kotaknya, kotak di dalam controller itu adalah PLC. PLC ini bisa bekerja mengontrol jika sudah ada program. Jadi yang pinter ya itu tetap ada, bukan mesinnya lebih pinter itu enggak. Ya, jadi mesinnya itu ada perintahkan supaya mengontrol pabrik kita. Caranya perintah gimana? Caranya perintah ya ada buat program. Ini program ladder. Kalau Anda kan terbiasa pakai MATLAB itu program numerik ya. Kalau ini program ladder, jadi program dalam bentuk diagram tangga. Ini program ini, gambar program. Ya ini adalah penjelasan dari program ini. Ya. Akan menyala jika level di atas 14 dan seterusnya. Bagi indikator LED itu nantinya. Ya, nanti kalau dalam time sesungguhnya LED itu ya bisa berupa misalnya lampu yang alarm yang besar ya, yang menyala dan meraung-raung dan seterusnya. Ya ini untuk control relay. Ya, jadi kalau dulu itu kan pakainya relay, ya. Sekarang sudah compact pakai PLC tadi. Jadi PLC bentuknya kotak, dalamnya sudah compact, sudah ada semuanya di dalamnya. Jadi tidak usah merangkai relay-relay ya, rumit-rumit lagi, langsung bisa Anda menggunakan satu PLC yang sudah compact. Ini ya outputnya, bisa indikator lamp, fast button switch, ya overload meter dan sebagainya. Fuse, fuse itu saklar, ya. Ada lagi relay coil, heating elemen, misalnya kurang panas itu nanti akan memanaskan heating elemen. Kemudian elektrik motor, ya, dan seterusnya. Ini adalah output-output. Jadi kita membuat program untuk kendali. Nanti outputnya kayak gini outputnya. Ini juga bahasa program ini. Nanti Anda pelajari di PLC ini bahasa ini. Bahasa mesin. Bahasanya kayak gini, ladder, bahasa ladder. Oh ya. Termasuk ini ada kontak relay, motor. Ini juga bahasa. Simbol bahasa ini. Pilot lamp, dan seterusnya. Ini simbol-simbolnya. Nanti dipakai di PLC. Kembali. Nah ini ya, kalau tadi di sistem digital, logika N itu bentuknya ya kayak gitu toh, buger itu kan, ya kayak lonjong buger. Nah, kalau di dalam ladder nanti bahasanya itu kayak gini, ini bahasa ladder ini, bahasa ladder untuk logika N. Ini bahasa ladder untuk logika OR kayak gini. Ini bahasa ladder untuk logika NOT ya. Kalau di dalam CISDIC bahasa NOT kan
cuma tinggal dilingkari ya nih. Nah, kalau di dalam bahasa letter kayak gini. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini waktu kita sudah habis ya, ini sampai jam 2 lebih. Ya, kita lanjutkan ke minggu depan, hari Rabu ya, di pertemuan ke-10. Ini nanti saya upload ya. Dan juga mata kuliah yang lain bisa upload di blog semua. Oke, gitu ya. Pak, tadi saya belum absensi. Oh iya, nanti saya infokan sekalian. Yang kemarin belum juga saya cek lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat media mana saja, tidak masalah. Ya, oke, gitu. Selamat siang, selamat belajar kembali yang mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.